Halo Cinecrip, balik lagi di Trailer Reaction bareng gue Rashid Hari. Yang kali ini gue mau nonton sebuah teaser trailer yang masih fresh from the oven. Baru banget dipublish beberapa jam yang lalu dan udah rame diomongin, sudah trending di mana-mana. Bahkan sebelum dia tuh rilis trailernya udah memunculkan kontroversi ya. Udah banyak yang bilang ini film pasti akan jelek, bahkan sebelum nonton filmnya, bahkan sebelum teasernya, bahkan ya bukan full trailernya itu rilis. Luar biasa, banyak banget emang pecinta film yang seperti cenayang bisa memprediksi dengan yakin bahwa ini bakal jelek tanpa nonton filmnya. Yaitu ada Supergirl yang bakal rilis tahun depan ya, tanggal 26 Juni, dan jadi film kedua di DC Universe setelah Superman, sepupunya. Gue suka Superman-nya James Gunn itu bagus. Itu adalah film Superman favorit gue sejak Superman 2 Christopher Reeve tuh yang tahun berapa tuh ya, 80 kalau nggak salah. Habis Superman 2 kan emang agak naik turun ya kualitas film Superman tuh. Superman 3, Superman 4 yang campy banget, terus bangkit lagi di Superman Returns-nya Brandon Routh yang buat gue juga itu good, itu fun. Versinya Zack Snyder, Man of Steel. Tapi Superman yang kemarin James Gunn itu buat gue salah satu yang paling oke lah. Tapi sekarang kita ngomongin Supergirl dulu lah. Superman sudah lewat, sudah sukses di box office ya, walaupun gak nyampe 1 billion, tapi kan kita tahu kondisi film superhero sekarang udah tidak seperti dulu. Jadi apa yang didapat Superman atau kemudian kemarin di Marvel tuh Fantastic Four, not bad untuk ukuran sekarang ya, di saat film superhero itu trennya udah turun. Jadi kita ngomongin Supergirl dulu. Kayak yang udah lu tahu, kemarin udah diperkenalkan ya karakter Supergirl versi ini di endingnya Superman dalam kondisi lagi mabok, lagi hangover, habis minum-minum, dan itu langsung memunculkan banyak perdebatan, banyak kontroversi. Anjir, banyak yang protes. Supergirl tuh gak kayak gini, ini bukan Supergirl yang gue kenal, malah Supergirl tuh dijadiin anak muda yang doyan mabok kayak anak Jaksel yang doyan party gitu kan. Gue banyak membaca komentar seperti itu. Banyak yang protes. Padahal ya kalau kita mengacu ke source materialnya, komik Supergirl Woman of Tomorrow ya emang kayak gitu dia. Even dari style fashionnya tuh yang pakai apa sih namanya, coat ya, coat coklat panjang, terus perkenalan pertamanya adalah emang dia lagi minum-minum, emang kayak gitu. Dan Supergirl ini bukan sebatas inspired ya, kan banyak tuh film superhero yang nyomot source materialnya sana sini. Even Superman-nya James Gunn juga gitu kan, dari komik ini, dari komik itu. Nah kalau Supergirl yang versi 2026 ini emang secara khusus mengadaptasi komik Woman of Tomorrow. Jadi penggambarannya ya emang udah pas kayak gitu. Ini harus dibedain ya, harus lu bedain yang namanya preferensi sama lu bersikap close minded. Preferensi boleh, itu sah-sah aja. Misalkan kayak gini, gue punya preferensi Superman-nya Corran Sweat kemarin, gue prefer Superman versi David Corran Sweat daripada versinya Henry Cavill. Tapi apakah versinya Henry Cavill itu salah? Itu melawan apa ya, kaedah persupermanan gitu ya? Enggak, it's just another interpretation. Sama juga dengan Batman-nya Robert Pattinson sama Ben Affleck misalkan ya. Sebagai Batman gue prefer versi Robert Pattinson, tapi sebagai Bruce Wayne gue lebih suka Ben Affleck karena itu ngingetin gue ke Bruce Wayne versi animated series Batman pada saat gue masih kecil. Mirip banget dari segi karakter, dari segi fisik terutama ya. Jadi bebas gitu, nggak ada kewajiban. Gue lebih suka Batman-nya Pattinson tapi lebih suka Bruce Wayne-nya Affleck gitu kan. Kayak lu punya pendirian gak sih? Ya nggak apa-apa gitu, namanya preferensi, bebas. Gue lebih suka yang A, gue lebih suka yang B. Itu sebenarnya yang bikin gue tuh tertarik sama comic book Amerika superhero ya, karena dia punya banyak banget versi untuk satu karakter. Penulisnya beda, interpretasi ke karakter superhero-nya bisa beda banget juga, dan gak ada yang salah. Pendefinisian karakternya tuh gak sempit lah. Dan balik ke Supergirl ya, kemarin waduh dari pengamat ya, dalam tanda kutip pengamat luar sampai di Indo tuh ada juga banyak tuh yang dengan keras mengkritik Supergirl, padahal baru nongol di ending Superman bentar ya, mengkritik kayak apa sih ini James Gunn nih merusak Supergirl, anjing lah. Supergirl itu mestinya kayak versi Helen Slater yang kayak goddess, yang serius, yang punya wibawa bla 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 bla. Gimana ya, itu sih kalau buat gua antara emang referensi lu kurang luas dan lu menutup mata sama versi-versi yang lain, lu cuman mau tahu versi yang lu tahu dan lu suka, atau dasarnya memang kumpulan orang-orang yang gak demen melihat karakter perempuan itu bebas berekspresi aja sih. Gue suka versinya Helen Slater dulu, walaupun filmnya nggak bagus ya. Versinya Helen Slater itu interpretasi yang khas superhero DC lah, kayak Dewi, penuh dengan keanggunan, penuh dengan tutur kata yang dipikirin. Tapi versi yang ini juga nggak masalah karena emang di buku komiknya ada, nggak salah. Daripada panjang lebar mencurhatkan ini, mari kita tonton dulu teaser trailer untuk Supergirl.
Ya. Aduh. You managed to get most of it on the paper this time. Good job, buddy. Anjir. Asik banget sih dia tuh, Kara yang versi ini. Hereby declare the 23 will be the best year yet. Oh. Let's be honest, babe, it's not a very high bar to clear. Let's go, let's go. Give me some action. What was it like to lose everything in a day? Okay. Her Tom didn't die in a day. The gods are not that kind. Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys. Do you have this on your planet? Asik. Ya GOTG banget sih emang vibe-nya Guardian of the Galaxy ya bang. Small group of two. Oh. Oh. Muncul juga akhirnya. Emang udah ada itu kan ya, apa desas-desus gosip-gosip bahwa di sini Jason Momoa, bukan gosip sih sebenarnya sih ya, berita-berita Jason Momoa muncul sebagai Lobo. On your planet has powers like you? Here we go. Mana tadi? No, it's a pretty small group of two. Kejauhan gua mundurinnya ya. Not Superman. Mas Jason. He sees the good in everyone. And I see the truth. Itu penokohan yang bagus, menarik. Oke, that's fun. Ya, ini teaser yang mendefinisikan fungsi dari teaser ya dengan baik. Pendek banget, cuman berapa tadi sih, sekitar ya nyampe 2 menit lah, tulisannya sih 2 menit 2 detik, tapi kan the whole teaser paling cuman 1 menit 50-an detik gitu. Guna teaser memang itu tujuan utamanya, ngasih lihat tone filmnya tuh kayak gimana, terus kisi-kisi soal karakternya, protagonisnya nih seperti apa sih penokohannya. Kayak tadi kalimat yang udah sempet di itu ya, dijadiin tagline kalau nggak salah sebelum trailernya itu rilis, gimana Supergirl itu mengkomparasi dirinya sama Superman, kalau Superman itu sees the good in people sedangkan dia sees the truth. Itu udah satu kalimat yang cukup ngejelasin karakter Supergirl ini kayak apa. Superman kan yang serba baik, bisa melihat sisi baik dari umat manusia, walaupun manusia ada yang berbuat jahat tetap aja tuh ada sisi baiknya, dan Superman bisa ngelihat itu. That's why dia adalah beacon of hope. Sedangkan Supergirl melihat kebenarannya lebih apa istilahnya, lebih apatis, lebih berpikiran negatif. Dan itu balance yang asik sih, karena kalau semua sama-sama bikin of hope jadi nggak seru coy. Di sini yang satu ada yang berpikiran bukan polos sih, tapi kayak positif, yang satu negatif, saling melengkapi, seru. Dan itu yang nanti gue harap tuh dieksplor sama filmnya. Kenapa sosok Supergirl itu bisa beda banget sama Superman? Kenapa dia cenderung melihat negatif daripada positif? Kenapa dia itu ya kayak itu tadi ya, mabuk-mabukan, memandang dunia dengan cenderung buruk, memandang dirinya sendiri juga dengan nggak baik-baik amat ya. Tadi dia ngomong the bar is not that high soal kehidupan gua. Itu karakter yang menarik. Itu karakter yang bisa relatable untuk banyak orang lah. Walaupun kalau dari keseluruhan trailernya jujur gue belum menemukan sesuatu yang wah banget ya. Entah dari action set piece-nya yang emang baru dikasih sepotong-sepotong, atau dari plotnya yang bahkan belum di spill sedikit pun. Makanya kalau misalkan ini ditonton sama orang yang belum pernah baca Woman of Tomorrow ya nggak akan ngerti sama sekali ini tentang apa, anjir tadi cewek itu siapa. Tapi kalau emang ini beneran full adaptation ke Woman of Tomorrow sih, it's gonna be a fun adventure sih. Apalagi tadi ngelihat ya Jason Momoa sebagai Lobo, asik, akhirnya mimpinya terwujud. Buat gue sih emang Jason Momoa itu born to play Lobo sih. Sebagai Aquaman dia cocok banget, sangat-sangat cocok, keren dia sebagai Aquaman. Cuman emang kayaknya dia itu terlahir buat meranin Lobo dengan segala
perilakunya, polanya yang selengean. Lebih cocok mainin Lobo buat gua. Tapi tadi teasernya emang baru ngasih kisi-kisi pokok lah. Dan yang dijual di sini emang memperkenalkan karakter Supergirl-nya dulu ya. Plotnya mah nanti pas full trailer atau pas rilis sinopsis yang lebih panjang. Makanya gue sampai titik ini ya, setelah nonton teasernya itu ekspektasinya nggak gimana-gimana sih. Gue nggak berharap film superhero yang mendobrak pakem atau apa. Kayaknya memang nggak diniati ke sana. Yang bakal mendobrak pakem tuh nanti lah, misalkan ada film superhero yang lebih eksperimental kayak The Batman 2-nya Matt Reeves, atau yang juga rilis tahun depan ya filmnya Mike Flanagan tuh Clayface. Itu juga menarik tuh karena ngangkat sosok yang bukan true superhero, lebih cenderung anti-hero bahkan villain. Itu yang bakalan ngasih eksperimen-eksperimen. Tapi kalau Supergirl, Superman mah gue nggak berharap yang aneh-aneh. Gue kalau Supergirl ini cuma berharap si Millie Alcock sebagai Supergirl itu bisa jadi teman perjalanan yang fun. Kalau itu terwujud udah gue puas, nggak muluk-muluk lah ekspektasi gue. Oke, jadi kalau menurut lo gimana? Ekspektasi kalian itu seperti apa, atau tanggapan kalian soal karakter Supergirl yang baru ini? Apakah suka atau nggak? Silakan bagiin di kolom komentar. Dan thank you banget buat teman-teman seperti biasa yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tier Besti, La Familia. Pokoknya thank you banget buat kalian semua. Oke, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di trailer reaction berikutnya. Mungkin nextnya adalah Avengers Doomsday ya. Nggak tahu itu kapan. Mungkin minggu depan atau akhir bulan ini. So, sampai ketemu.